Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Abdul Qoy Nasrun, mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir dengan NIM 21105030 akan mempresentasikan studi kitab hadis Musannaf Abdul Razak untuk memenuhi tugas ulumul hadis. Hadis adalah rekaman kehidupan Nabi Muhammad SAW. Posisi hadis sangatlah penting sebagai sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas bayan bagi Al-Quran itu sendiri. Karena posisi dan fungsi hadis sangat penting, maka hadis sangatlah perlu untuk dikaji. Kitab koleksi hadis sangat beragam dan banyak jumlahnya, maka perlu dikelompokkan supaya lebih mudah dikenali dan difahami persamaan dan perbedaannya. Pengelompokan kitab-kitab hadis antara lain bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu kitab hadis primer dan kitab hadis sekunder. Kitab hadis primer, sebagian orang menyebutnya dengan istilah asli, induk, masdar, atau mu'tabar. Sedangkan yang kedua, kitab hadis sekunder, biasanya orang menyebutnya dengan marja' atau turunan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait salah satu dari kitab primer, yaitu Musannaf Abdul Razak. Dalam presentasi ini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama biografi Abdul Razak, yang kedua guru-guru dan murid beliau, yang ketiga pandangan ulama terkait Abdul Razak, dan yang keempat pengenalan kitabnya. Yang pertama, biografi Abdul Razak. Nama lengkap Abdul Razak adalah Abdul Razak Ibnu Hamman Ibnu Nafi' Abu Bakar Al-Himyari As-San'ani dengan kunyah Abu Bakar. Ia adalah seorang ulama besar dan hafiz asal Yaman. Dia dilahirkan pada tahun 128 Hijriah, tepatnya pada akhir pemerintahan dinasti Bani Umayyah pada masa Khalifah Al-Walid Ibnu Yazid Ibnu Abdul Malik. Dia wafat di Yaman pada pertengahan bulan Syawal tahun 211 Hijriah. Abdul Razak dibesarkan dalam keluarga yang dikenal sebagai ilmuwan. Menurut Ishaq Ibnu Mansur, Yahya Ibnu Ma'in, dan Ibnu Hibban, ayahnya adalah periwayat yang thiqah. Abdul Razak mulai melakukan perjalanan ilmiah pada usia 20 tahun untuk mengumpulkan hadis-hadis dari kawasan Hijaz, Syam, Yaman, hingga wilayah Baghdad, Irak. Adapun guru-gurunya sangat banyak. Di antaranya ada Ibrahim Ibnu Umar Ibnu Kaisan As-San'ani, Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Abu Yahya Al-Aslami, Ibrahim Ibnu Maimun As-San'ani, Ibrahim Ibnu Yazid Al-Khayzi, Abu Ishaq As-Sabi'i Al-Khufi, Ma'mar Ibnu Razak, Ma'mar Ibnu Rashid, Abdul Malik Ibnu Juraij, dan Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dabi'i. Ia paling banyak meriwayatkan hadis dari Ma'mar Ibnu Rashid, sekitar 10.000 hadis, dan berguru kepadanya selama 8 tahun. Sementara itu, adapun murid-murid dari Abdul Razak sendiri, di antaranya ada Abdullah Ibnu Muhammad Al-Jufi, Abdurrahman Ibnu Bashir Ibnu Al-Hakani, Ali Ibnu Abdullah Ibnu Ja'far, dan Amru Ibnu Muhammad Ibnu Bakir. Adapun pandangan ulama mengenai Abdul Razak sendiri, kita kutip dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Yang pertama, ada sebuah riwayat dari Ahmad Ibnu Sulaim Al-Misri bertanya kepada Ahmad Ibnu Hanbal, adakah orang yang lebih bagus hadisnya daripada Abdul Razak? Imam Ahmad Ibnu Hanbal menjawab, tidak ada. Abdul Al-Wahhab Ibnu Hamman meriwayatkan ucapan Ma'mar tentang Abdul Razak bahwa seandainya ia berusia panjang maka ia layak didatangi oleh pencari ilmu dari berbagai penjuru. Ibnu Ma'in berkata, Abdul Razak lebih kuat daripada Hisham Ibnu Yusuf dalam meriwayatkan hadis dari Ma'mar Ibnu Rashid. Ali Al-Madini menukilkan bahwa Hisham Ibnu Yusuf berkata, Abdul Razak adalah orang yang paling alim dan paling bagus hafalannya di antara kami. Ibnu Adi berkata, Abdul Razak memiliki banyak karya dan hadis.
para periwayat yang thiqah dan para imam telah datang kepadanya untuk menulis dan meriwayatkan hadis darinya. Muhammad ibnu Ismail al-Faizi menuturkan, sampai berita kepada kami Al-San'a bahwa Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in telah meninggalkan hadis-hadis Abdul Razak. Kami pun merasa gelisah. Ketika musim haji, aku menjumpai Ibnu Ma'in dan mempertanyakan tentang berita itu. Ibnu Ma'in berkata, seandainya Abdul Razak murtad, kami tidak akan meninggalkan hadis-hadisnya. Selain pujian yang diberikan kepada Abdul Razak, ada juga kritikan yang ditujukan kepadanya. Ibnu Abi Khuzaimah menuturkan bahwa ketika Ibnu Ma'in diberitahukan bahwa Ahmad berpendapat hadis Ubaidillah Ibnu Musa ditolak karena ia memiliki kecenderungan kepada Syiah, Ibnu Ma'in berkata, Abdul Razak demi Allah lebih parah tasyayyu'nya 100 kali lipat daripada Ubaidillah. Namun demikian, Abdul Razak tetap mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas Ali. Ia memuliakan keduanya dan Utsman, dan berkata, siapa yang tidak mencintai mereka, maka ia bukan orang beriman. An-Nasa'i berkata, riwayat Abdul Razak bermasalah bagi yang menulis hadis darinya di akhir kehidupannya. Telah dituliskan darinya hadis-hadis mungkar. Abu Hatim menambahkan, ditulis hadisnya namun tidak dapat dijadikan hujjah. Ibnu Hibban berkata, Abdul Razak termasuk orang yang melakukan kekeliruan jika meriwayatkan hadis dari hafalannya, di samping ia cenderung kepada Syiah. Abu Daud berkata, Abdul Razak tidak simpati dengan Muawiyah. Pada pembahasan selanjutnya, yakni pengenalan kitab Musannaf Abdul Razak. Pada mulanya, kitab Musannaf ini merupakan tulisan-tulisan yang Abdul Razak kumpulkan untuk menjaga kelestarian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, ia membukukan tulisan-tulisannya dan mengklasifikasikan hadis dalam bab masing-masing sesuai dengan tema, agar lebih mudah dijadikan rujukan. Tema-tema tersebut dalam musannaf ini tersusun berdasarkan penulisan bab-bab fikih. Kitab musannaf yang ditahqiq oleh Habibur Rahman Al-Azim ini jumlah hadisnya adalah 19.418 buah. Dalam penyusunannya, kitab ini dibagi ke dalam 31 bagian dan di dalamnya terdiri dari beberapa bab. Adapun nama-nama kitab semuanya adalah sebagai berikut. Kitab atau bagian At-Tahara, Al-Haid, As-Salah, Al-Jum'ah, Al-Iddah, Al-Fadailul Quran, Al-Janaiz, Al-Zakah, Al-Mudabbar, Al-Wala, dan lain sebagainya. Dalam hal metode penulisan sanad, ada beberapa hal yang dilakukan oleh penyusun kitab ini, yaitu yang pertama, menggunakan beberapa guru dalam jalur sanad dengan cara menyatukan dua guru atau lebih. Keduanya digabungkan dengan huruf penghubung yang biasa disebut huruf ataf. Cara ini dikenal dengan atfu asy-syaykh, menyebutkan dua sanad yang keduanya dihubungkan dengan huruf. Yang kedua, menghubungkan dua sanad dengan menghubungkannya dengan huruf ataf. Cara ini disebut dengan atfu al-isnad. Yang ketiga, menyebutkan jalur sanad hadis lain sebagai pendukung, baik pada level tabi'in maupun level sahabah. Terkadang Abdul Razak melakukan ta'liq sanad hadis dengan tujuan agar lebih singkat, dengan menjadikan hadis yang bersanad utuh menjadi hadis mu'allaq. Ketika menyebutkan hadis mu'allaq, ia terkadang menggunakan redaksi an, terkadang juga menggunakan qala. Kitab musannaf ini banyak memuat informasi yang sangat penting sehingga bisa dijadikan referensi terutama untuk peneliti. Di antara informasi itu antara lain berupa ucapan serta pendapat para sahabat dan tabi'in. Mungkin hanya ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kekurangan berasal dari saya, kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tasyakkur edirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.